Lo pernah gak sih ngalamin momen dimana lo ditanya sama orang tentang opini lo, dan lo udah tahu nih lo mau ngomongin hal apa? Kayak udah rapi tuh di kepala kita gitu kan. Dan tiba-tiba pas akhirnya waktunya lo harus ngomong, semua yang ada di kepala lo, yang lo ingat, itu tiba-tiba hilang. Dan mulut kita itu ngeblank. Dan gue percaya, setiap dari kita yang nonton video hari ini, itu pasti pernah ngalamin momen ngeblank tersebut. Dan itu bikin kita stres banget dan nggak percaya diri, karena setiap kali kita pergi kemanapun, kita selalu takut kalau kita ditanya ide kita, karena bisa jadi kita bakal ngeblank. Di video hari ini, gue bakal ngasih lo sebuah teknik khusus dan ngebedah total apa sih penyebab masalah ngeblank ini dan gimana cara nyembuhin masalah ngeblank ini dalam 30 hari ke depan. Kenalin, nama gue Jason Stanley, gue founder dari Stanley Academy, sebuah platform belajar komunikasi yang udah ngebantu 1.200 orang lebih dari seluruh Indonesia. Dan gue bakal ngebahas ini dengan penyebab yang pertama, yaitu adalah penyebab psikologis. Bang, apa yang lo maksudin sih dengan penyebab psikologis dalam masalah ngeblank? Penyebab psikologis dalam masalah ngeblank, itu maksud gue adalah lo itu ngeblank karena ada tekanan psikologis. Dan gue percaya pasti kayak, bang, gue nggak bingung tuh bang, maksudnya apa tuh bang tekanan psikologis? Tekanan psikologis basically adalah lo tuh ngerasa ada tekanan dari orang-orang di sekitar lo. Gue nggak maksudnya kayak orang-orang di sekitar lo megang pisau terus ngancem lo. Oh, nggak kayak gitu. Tapi ketika orang-orang di sekitar lo itu ngeliatin lo, mereka kayak langsung memperhatikan lo. Yang awalnya nih mungkin mereka memperhatikan orang lain yang lagi ngomong, terus tiba-tiba semuanya berubah ke lo gitu kan, jadi merhatiin lo. Entah mungkin karena lo mau ngomong, entah mungkin karena lo abis ngejatuhin barang, entah mungkin karena apa. Intinya perhatian di sekeliling lo itu semua langsung ngarah ke lo. Ketika hal ini terjadi, otak lo merasa lo dalam bahaya. Yes, bahaya yang sama yang lo rasakan ketika orang-orang di sekitar lo itu nodongin pisau ke diri lo. Padahal mereka nggak nodongin pisau, mereka cuma ngeliatin lo doang. Nah, ini terjadi karena dalam diri kita itu ada konsep yang disebut sebagai tekanan psikologis tersebut. Yang dimana orang-orang di sekitar kita itu disebut sebagai tekanan sosial, di mana ada aspek konformitas. Dan gue paham ini maksudnya apa bang? Maksudnya adalah tekanan aspek konformitas itu berarti lo selalu harus merasa bahwa gue ngomong ini bener gak ya sama yang orang-orang pikirin, gue kalau ngomong kayak gini salah gak ya, takutnya mereka malah mikir apa ya tentang gue ya, aduh gue gak boleh sampai salah nih, gue gak boleh sampai mereka gak suka sama gue nih, gue gak mau kelihatan bodoh, gue gak mau apa segala macem. So, tekanan kayak gitu, itu bikin diri lo jadi merasa tertekan. Dan ketika lo tertekan, perasaan ngeblank itu jadinya jauh lebih tinggi kemungkinan terjadinya. Yes, jadinya kalau misalkan lo lihat polanya, masalah ngeblank itu seringkali terjadi ketika lo mau ngomong, jarang banget kalau one on one, tapi lebih sering banget kejadian kalau lo harus ngomong di depan banyak orang. Mungkin di 2 orang, 3 orang, 4 orang, atau mungkin 10 orang. Oke, so itu namanya tekanan psikologis. Nah bang, kalau misalkan seandainya tekanan psikologis yang tinggi bikin gue jadi ngeblank, terus solusinya apa bang buat nyelesain masalah tekanan psikologis ini? Dulu gue pernah ngalamin masalah ngeblank ini, dan paling parah di zaman SMA pas gue masih sekolah. Kayak iya dong, lo setiap kali lo ditanya dan lo suruh ngomong depan kelas gitu kan, yang ada 20 orang, pasti lo ngalamin tekanan psikologis yang luar biasa banget. Kayak jauh lebih tinggi daripada pas lo udah masuk dunia kantoran yang harus presentasi gitu. Paling di hadapan 5 orang atau 4 orang. Nah, waktu itu akhirnya pas gue ngalamin masalah ngeblank ini, gue ngerasa stres dan capek banget ngalamin masalah ngeblank ini. So, di sana akhirnya gue mulai mikir apa sih yang bisa nyembuhin masalah ini. Gue udah nonton banyak banget video YouTube. Kayak tips public speaking lah, tips presentasi, dan segala macam video yang udah gue tonton, tapi somehow someway gak ada video yang bener-bener ngajarin gue buat nyembuhin masalah ngeblank ini. Gak ada yang efektif caranya. Up to the point, sampai titik dimana akhirnya gue nemuin solusi yang nyembuhin masalah ngeblank gue sampai saat ini. Yaitu adalah gue sebut sebagai konsep dari filsafat stoikisme, dikotomi kendali. Nah bang, apa yang lo maksudin dengan filsafat stoikisme, dikotomi kendali? Dikotomi kendali basically adalah lo tuh membedah segala hal di dunia ini, ya, semua aspek bisa lo bedah menjadi hal yang lo bisa kontrol dan hal yang lo nggak bisa kontrol. Bang, apa yang lo maksudin dengan hal yang lo bisa kontrol dalam aspek kayak gue mau ngomong gitu bang? Kayak bukannya gue bisa ngontrol semua hal gitu kan. Nah gini, ketika misalkan nanti lo dalam suatu situasi,
yang dimana lo lagi pengen masalah ngeblank, yang dimana kemungkinan lo bakal mengalami ngeblank, lo harus bilang ke diri lo, di situasi ini ada hal yang gue bisa kontrol dan ada hal yang gue nggak bisa kontrol. Contohnya, dulu pas gue baru ngebangun social media agency gue, namanya Fire Enterprise, gue harus ketemu sama banyak banget klien berbeda-beda buat gue pitchingin tentang produk gue. Dan pas gue baru mau datang ke klien pertama gue masih inget banget, gue ngalamin keringet dingin, tremor, dan kayak gue cemas banget hasilnya bakal kayak gimana. Ketika gue ngalamin tekanan kayak gitu, gue tahu nih, kayaknya gue bisa jadi ngeblank nanti pas gue harus pitching dan presentasi di hadapan klien gue-nya. Akhirnya di titik itu, sebelum gue mulai masuk ke dalam studio klien gue, yang dimana gue bakal pitching nantinya, gue bilang ke diri gue, ada hal yang gue bisa kontrol, dan ada hal yang gue nggak bisa kontrol. Hal yang gue bisa kontrol, itu hanya sebatas dan sejauh kayak, PPT gue udah siap atau belum, gue udah cukup persuasif atau belum, produk gue udah cukup bagus atau belum, kira-kira penawaran gue bagus gak nih, value yang bakal didapetin oleh klien gue. Kalau mereka bayar 3 juta, mereka bakal dapat value 30 juta gak? Atau malah cuma 300 ribu. Dan kira-kira seberapa efektif gue mengkomunikasikan apa yang ada dalam pikiran gue pada saat itu. Nah, itu semua hal yang gue bisa kontrol, yang dalam kendali gue. Hal yang di luar kendali gue, itu adalah kayak mereka bakal terima penawaran gue atau enggak, mereka bakal marah atau enggak, mereka bakal ngerasa gue itu bodoh atau enggak, mereka bakal ngomongin apa tentang gue. Nah, itu semua hal yang di luar kontrol gue. Dan gue bilang ke diri gue pada saat itu adalah, gue bakal lupain hal yang gue nggak bisa kontrol. Karena percuma juga. Kalau lo berusaha mikirin hal yang di luar kontrol lo, gue bakal nanya ke lo. Kalau lo terlalu mikirin hal yang di luar kontrol lo, itu bakal bikin perubahan atau enggak. Contohnya, kalau misalkan, pasangan lo selingkuh, amit-amit. Ketika pasangan lo selingkuh, itu ada hal yang di luar kontrol lo atau di dalam kontrol lo. Pasangan lo yang selingkuh. Ada atau enggak? Jawaban adalah ya enggak. Tapi kalau lo udah jadi pasangan yang baik, lo udah jadi pasangan yang benar-benar setia, yang benar-benar baik banget merawat dia, itu semua hal yang dalam kontrol lo. Tapi keputusan buat pasangan lo selingkuh atau enggak, itu sepenuhnya keputusan dia. Dan itu semua di luar kontrol lo. Yang bakal gue tanya adalah, apakah lo terlalu stres, pusing, depresi, sampai lo udah mau gila gitu kan, mikirin bahwa pasangan lo itu selingkuh dari lo, apakah itu bakal mengubah kondisi dia selingkuh dari lo? Apakah ada dampaknya lo terlalu terputar-putar dalam masalah tersebut? Pikiran lo terus mikirin bahwa dia selingkuh, lo sedih apa segala macam, itu bakal mengubah kenyataan bahwa dia selingkuh dari lo atau enggak? Kalau jawabannya enggak dan enggak ada dampaknya sama sekali, maka perlu gak sih buat lo terlalu stres mikirin begitu? Dan itu yang selalu gue jadiin analogi bahwa gak ada gunanya gue mikirin hal yang gue gak bisa kontrol. Lebih berguna kalau gue fokus mikirin apa hal yang ada dalam kontrol gue dan gue lakuin yang terbaik dalam konteks tersebut. So, itu penyebab masalah dari ngeblank yang pertama, penyebab psikologis. Penyebab yang kedua dalam masalah ngeblank adalah seringkali gue udah tahu bang mau ngomong apa, dan gue juga gak ngerasain tekanan psikologi sih, gue orangnya agak masa bodoh gitu. Cuman kayaknya gak bisa keluar aja bang dari isi pikiran gue gitu loh bang. Gue kayak nggak bisa merangkai kata-kata gue dengan rapi. Di titik itu, maka kita bakal lanjut ke dalam poin yang kedua, yaitu adalah struktur bicara. Nah, struktur bicara basically menjelaskan bahwa walaupun lo udah tahu mau ngomong apa, tapi kalau lo nggak tahu lo ngomongnya harus kayak gimana, lo bakal kesulitan nyampein isi pikiran lo. Dan itu yang sering kita bilang juga dalam kondisi ngeblank. Kayak gue tahu mau ngomong apa, tapi mulut gue nggak bisa kebuka. So, itu ngeblank. Poin yang kedua. Nah, bang, terus solusinya apa bang? Kalau emang kan lo bilang, gue harus tahu harus ngomongnya kayak gimana. Terus, cara ngomongnya kayak gimana bang? Nah, di sini gue bakal kasih lo sebuah free program dari Stanley Academy yang bisa lo ikutin dalam 30 hari ke depan. Gue sebut ini sebagai program Minto Pyramid Principle. Di program ini, lo bakal latihan dalam 30 hari ke depan, taruh handphone lo setiap hari, di meja. Dan lo ngomong depan handphone lo selama kurang lebih 3-10 menit.
Dan lo ngomongnya 3-10 menit itu ngejawab pertanyaan, satu hari satu pertanyaan dengan struktur bicara, opini utama, opini pendukung, dan contoh. Jadi lo ngikutin alur opini utama, opini pendukung, dan contoh. Gue bakal jelasin lebih detail lagi. Bang, opini pendukung, opini utama, contoh ini tuh gimana bang cara ngomongnya? Nah gini, misalkan di hari pertama, gue bakal membahas pertanyaan dari menurut lo pribadi, mikirin terlalu banyak tentang masalah hidup lo itu berguna atau enggak? Misalkan itu pertanyaannya. Nah, gue bakal mulai dengan opini utama gue. Pas gue ngomong depan handphone gue. Kayak sekarang gini. Oke. Opini utama adalah, apa sih yang pengen gue sampaikan dalam 1-2 kalimat maksimal? Intinya itu apa? Kalau gue ditanya menurut opini gue, terus inti opini gue itu apa? Oke. Pertanyaan tadi adalah, penting gak sih atau berfaedah gak sih kalau gue mikirin masalah hidup gue terus-terusan gitu. Oke. Dan gue bakal bilang kayak gini, menurut gue pribadi itu nggak efektif sih bro. Jadi kayak gitu aja, oke? Gue cuma bilang menurut gue pribadi itu nggak efektif sih bro. So gue nggak kayak, tapi kalau kita lihat lagi ya masih ada pentingnya juga sih. Enggak, gue cuma kayak menurut gue pribadi itu nggak efektif sih. Udah, satu aja. Oke, setelah opini utama selesai, gue bakal lanjut ke dalam opini kedua, yaitu adalah opini pendukung. Opini pendukung bisa lo dapetin dengan lo bertanya kenapa kepada opini utama lo. Jadi pas gue bilang, menurut gue itu nggak efektif, kenapa? Oh, karena kalau mikirin masalah terus-menerus tapi lo nggak ngambil aksi apapun buat nyelesain masalahnya, itu bakal sia-sia. So, itu opini pendukung gue. Jawaban dari pertanyaan kenapa bagi opini utama gue. Setelah opini pendukung udah, gue bakal lanjut ke dalam yang ketiga, yaitu adalah contoh. Contoh, basically adalah lo mempertanyakan contohnya ada gak ke opini pendukung lo. Di opini pendukung gue tadi, gue bilang bahwa mikirin masalah lo terlalu terus-menerus tanpa ngambil solusi tindakan apapun, itu bakal sia-sia. Contohnya ada gak? Oh ada, misalkan. Di bulan Desember 2024, channel YouTube yang gue bangun selama 6 tahun itu kehack begitu aja. Dan gue sedih, stres banget. Gue mikirin gimana gue bisa tetap ngasih keluarga gue makanan untuk hidup, gitu kan. Tapi gue tahu bahwa kondisi gue stres, nangis, sedih, itu nggak bakal ngubah kondisi, kenyataan bahwa channel gue udah dihack. Jadi akhirnya gue mikir, apa nih yang bisa gue lakuin? Dan gue kepikiran untuk, ya udah, solusinya adalah gue harus ngebangun ulang channel YouTube gue. Dan di bulan Desember 2025, setahun kemudian, channel YouTube gue udah kebangun ulang dan recover. So, pas gue nyatuin semua itu dari opini utama, opini pendukung, dan contohnya atau cerita gue-nya, orang bakal lebih mudah memahami, oh oke, gue paham apa yang lo sampaikan. Kenapa? Karena strukturnya jelas bang. Ada opini utama, ada opini pendukung, dan ada contoh gitu. Nah, tapi ini itu adalah kebiasaan. Mungkin setelah lo nonton video hari ini, lo bakal ngerasa, oh, oke, gue paham nih apa yang harus gue lakuin. Cuman ini adalah kebiasaan. Oleh karena itu, maka lo harus membiasakan kebiasaan ini dalam kehidupan lo. Nah, dalam 30 hari ke depan, gue udah siapin lo satu worksheet latihan soal, yang dimana gue bakal kasih lo 5 soal yang bisa lo isi dengan kolom opini utama, opini pendukung, dan contoh. Yang ini bisa langsung lo kerjain setelah video hari ini. Oke. Yang kedua adalah 30 pertanyaan untuk 30 hari ke depan. So, lo ngerekam diri 3-10 menit setiap hari, ngebahas jawaban dari pertanyaan di hari itu, jadi satu hari satu pertanyaan, dengan struktur opini utama, opini pendukung, dan contoh. Ini bakal nyembuhin banget masalah ngeblank lo dan masalah belibet lo ketika lo lagi ngomong. Nah, kalau misalnya sananya, bang, gue pengen lebih serius lagi nih investasi skill komunikasi sekali seumur hidup, terlepas dari masalah gugup, gagap belibet, bahkan bisa nguasain skill komunikasi, kayak beretorika, public speaking, komunikasi massa, memahami psikologi di balik komunikasi, storytelling, leadership communication, sales communication, dan masih banyak banget lainnya. Lo bisa cek program gue namanya Communication Mastery. Di sana lo bakal belajar semua skill komunikasi tersebut dalam 20 jam lebih pembelajaran intensif yang semuanya bakal di-cover dalam 30 days result guarantee. Yang kalau misalkan bang, dalam 30 hari gue nggak ada perubahan apapun, tenang aja, uang lo bakal gue refund 100%. Kalau misalkan lo pengen cek linknya, lo bisa cek aja linknya di pin komentar di bawah. Thank you semuanya. See you, bye-bye.